bukan ordal gitu. Halo teman-teman, kenalin aku Revando Fieri, aku dari program studi teknik biomedis angkatan 2020 dan kemarin ini aku berkesempatan untuk melaksanakan kerja praktik di PT Kartika Bina Medika Tama atau lebih dikenal sebagai Klinik Medika Plaza di Jakarta Selatan. Perkenalkan, aku Advenda Birgita, bisa dipanggil Tia dari Prodi Teknik Elektro di TTI UGM. Aku KP di Kantor Pusat Pertamina Geothermal Energy. Aku Tasya Nafisah Kamal, biasa dipanggil Tasya. Aku dari Teknologi Informasi angkatan 2020. Aku KP-nya di PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit 2 Dumai atau biasa disebut dengan PT KPI RU2. Aku Regan dari Teknik Biomedis angkatan 2020 dan aku magang di MBKM Kalikesia di program Smart Pacific. Nama aku Alia Safina Basin, biasa dipanggil Alia dari Teknik Elektro angkatan 2020. Dan kemarin aku kerja praktik di PT Angkasa Pura I Yogyakarta International Airport. Gimana sih Kak cara Kak Tasya tahu ada lowongan kerja praktik di tempat tersebut? Awalnya aku emang cuma ikut teman aja dan kebetulan dia ada channel untuk ke Pertamina Geothermal Energy. Kebetulan aku taunya ordal sih dari orang Pertaminanya langsung. Jadi aku sama partnerku tuh emang tertarik di dunia penerbangan. Nah jadinya tuh kita emang langsung mau ngincer di YIA, itu kan bandara baru ya. Nah kita tuh taunya tuh emang itu tuh magangnya nggak disebarluasin gitu loh ke sosial media ataupun platform manapun. Jadi kita datang ke sana langsung buat nanyain kalau YIA tuh buka magang atau enggak untuk anak teknik elektro S1 dan ternyata mereka buka gitu. Aku pertama kali tahu ada lowongan kerja di Kalikesia ini bukan lowongan kerja sih, lebih ke magang sih. Itu dari grup angkatanku. Nah itu tuh dikasih tahu, wah ini ada magang nih di Kalikesia itu buat program studi teknik biomedis itu tuh kita berfokusnya ke pengembangan UI UX aplikasi gitu. Aku sama temanku melakukan sebuah blasting. Jadi blasting ini tuh aku menyebarkan bener-bener banyak banget surat dan proposal melalui LinkedIn ke HRD perusahaan alat kesehatan yang ada di Jakarta. Kenapa di Jakarta? Karena aku orang Jabodetabek teman-teman, jadi sekalian pulang. Gitu. Kemarin berapa lama sih Kak periode KP-nya, terus itu tempatnya di mana? 1,5 bulan. Durasi KP ku itu 29 hari full work from office. WFO, work from office. Aku durasinya 2 bulan dari 19 Desember sampai 19 Februari. Periode magangnya itu selama 1 semester di semester 5 kemarin dari bulan Juni sampai bulan Desember dan magangnya di Jogja tapi hybrid. Periodenya 1 bulan dari 2 Januari sampai 2 Februari 2023 dan tempatnya di kantor pusat PT Pertamina itu di Jakarta, tepatnya di seberang stasiun Gambir gitu. Sebelum kerja praktik tersebut, apa aja sih yang harus disiapin? Cuman CV sama portofolio doang sih. Kalau portofolionya itu, aku waktu itu isinya tuh kayak cuman beberapa desain dulu sama pengodingan buat matkul TPIB. Cuma CV, terus kartu hasil studi, surat permohonan dari DTT, terus ada surat surat panggilan dari Pertaminanya gitu. Untuk sebelum KP kemarin yang perlu disiapin sih, karena aku ordal kali ya, jadi nggak banyak sih yang perlu disiapin. Paling aku perlu nyiapinnya kemarin surat dari UGM-nya doang gitu. Banyak. Jadi kalau YIA itu tuh kan restricted area kan, dan kita tuh awal itu kita harus buat SKCK kalau yang belum punya. Dan karena aku kan domisilinya memang karena kuliah di Jogja, cuman aslinya kalau KTP kan di Jakarta. Jadi itu memang banyak prosedur yang harus dilakuin dari minta tanda tangan kelurahan, RT, sampai RW. A few moments later. Surat kesehatan juga, kalau surat kesehatan aku pas tuh ambilnya di GMC barengan sama partnerku juga. Sebenarnya tuh kita ada beberapa form yang harus diisikan dan sebenarnya dari pihak KIA pun memperbolehkan supaya kita bisa masukinnya secara online lewat email. Cuman kalau dari pengalamanku sendiri itu kemarin tuh kayak lebih lama gitu buat diprosesnya. Jadi aku sama partnerku datang ke YIA-nya langsung, ke PT Angkasa Pura-nya langsung, kita ketemu human capital-nya buat ngasih formnya secara langsung. Pertama, aku minta proposal temanku yang kerja praktik tahun lalu, jadi aku tinggal ganti-ganti sedikit doang. Itu pasti karena pas ngajuin ke perusahaan aku kasih proposal gitu. Terus yang kedua adalah CV. CV juga karena udah semester tua tuh kayaknya udah jarang ikut organisasi, jadi CV ku belum diupdate, jadi harus nge-update CV plus dibuat menjadi ATS friendly karena lebih proper untuk apply kerjaan gitu sih. Jadi palingan 2 hal itu teman-teman yang harus disiapin. Apa
apa aja sih suka duka yang kalian rasain? Kalau sukanya ya, jadi kalau di sana itu kan teman-teman yang magang tuh kebanyakan bukan dari universitas, tapi yang paling banyak di sana tuh anak politeknik sama anak SMK, yang mana tuh mereka jurusannya tuh emang udah menjuru ke listrik bandara gitu kebanyakan. Dan aku tuh kan teknik elektro, yang mana tuh ilmu kita tuh masih lebih banyak ilmu sainsnya gitu, kayak jauh lebih luas. Nah ya, jadi yang aku suka di sana tuh kayak banyak banget yang bisa dipelajari, terlebih lagi kayak megang-megang alat-alat kayak tang gitu-gitu tuh aku jadi banyak belajar, kayak ada tang potong, ada tang lancip, dan banyak banget yang sebelumnya di kuliahan tuh masih belum banyak aku explore kayak gitu. Sukanya sebenarnya banyak sih, kayak bisa ngerasain nih gimana cara kerja, gimana sistem kerja di Pertamina itu sendiri. Nah, terus juga ngerasain kan karena aku full offline, jadi kayak tahu sih gimana orang-orang pekerja itu kerja langsung di tempatnya. Sukanya pasti ini ya, aku dibayar namanya. Jadi di situ aku dapat ini selama 29 hari dikali sekian jumlah rupiah gitu teman-teman. Jadi senangnya di situ sih. Bisa lah buat beli GoPro 1. Nah, gitu. Cluenya GoPro 1. Kalau sukanya itu enak sih, karena ini juga hybrid, jadi kerjanya itu juga lebih slow kan, karena kita juga magang, jadi bisa fokus sambil kuliah juga, terus juga magangnya juga gitu. Terus selain itu enak juga punya teman baru, kalau meskipun cuma dari satu program studi, satu dari ilmu komputer sama satu lagi dari teknologi informasi. Dapat ilmu baru, tahu ambience di kantor tuh gimana, terus gimana ya, tahu relasi-relasi baru di sana. Terus dukanya mungkin apa ya, waktu liburannya jadi tersita, terus lebih capek aja sih karena belum biasa tinggal di kota gitu. Nah, kalau dukanya sendiri sih karena kemarin aku di periodeku tuh, sebenarnya tuh di periodeku itu yang KP itu banyak, tapi di divisiku, di IT itu cuma aku sendiri. Nah, jadi karena aku sendiri tuh kayak nggak punya temen nanya gitu loh, kayak nggak enak kalau nanya ke ini kan. Kalau mau nanya ke pegawai kadang nggak enak gitu loh, kayak kelihatan banget bodohnya apalagi dari UGM gitu kan nggak enak ya. Jadi kayak karena itu jadi kayak lebih sering nanya ke Google aja gitu kalau misalnya nggak tahu. Di balik kesenangan itu teman-teman, aku harus pulang pergi Tangerang, Jakarta Selatan, naik Transjakarta 3 jam setiap harinya untuk pergi, plus 3 jam lagi untuk pulang. Jadi di sini mungkin cerita sedikit ya, aku bangun jam 5 pagi, setengah 6 aku udah di halte Transjakarta, aku harus nyampe kantor jam 8, and then jam 5 sore aku pulang naik Transjakarta lagi, terus baru nyampe rumah jam 8 malam, dan itu harus transit 3 TJ guys. Itu dukanya. Gini, jadi kalau di magangku itu kan dibagi jadi 3 tim. Ada yang tim pasien virtual yang basically ngurusin algoritmanya gitu, ada tim UI UX sama tim reporting. Reporting tuh kayak apa ya? Kayak menganalisis jawaban gitu lah. Awalnya tuh aku tuh ditempatnya di tim pasien virtual ini. Mungkin karena aku naruh portofolionya ada pengodingnya gitu, jadi dikiranya sama kepemimpinan ini bocah jago nih algoritma gitu kan, tapi ternyata kan enggak. Jadi sama bulan Juni sampai Oktober itu tuh aku ditempatin di tim pasien virtual ini, dan jujur aja aku ngapa-ngapain sih. Emang di hard carry sama temanku yang di ilmu komputer ini kan. Terus setelah itu dipindahin ke tim UI UX, dan di situ jadi lebih enjoy. Jadi dukanya tuh aku nggak ngira kalau selama di sana tuh yang kupikir kayak aku cuman ngurusin instalasinya, atau kayak mungkin adalah beberapa pekerjaan beratnya. Tapi ternyata tuh emang apa aja tuh aku kerjain. Jadi kayak sampai ngarit, macul itu tuh aku kerjain, kayak nanam kabel itu tuh aku kerjain, walaupun ya kayak ya itu harusnya udah aku pikirkan sebelumnya, dan ternyata baru aku ketahuin pas hari pertama aku masuk itu aku langsung macul guys. Aku langsung nanam kabel di tanah gitu. Mantap. Yang mana sih yang jadi momen favoritnya Kak Tasya? Momen favoritku sih setiap istirahat kali ya, soalnya kayak setiap istirahat KP itu tuh pegawai-pegawai KP-nya tuh suka traktirin, jajanin gitu loh, sebagai anak KP satu-satunya di divisi. Jadi kayak aku dijajanin terus tiap sore, hampir tiap sore gitu. Kayak nanti aku misalnya mereka udah ngumpulin uang untuk bayar gitu kan, tapi waktu aku mau ikutan bayar mereka bilang nggak usah, anak magang nggak usah ikutan gitu sih. Oh, ini ada satu. Tiba-tiba pas lagi makan, saldo nambah. Karena ternyata digaji guys. Dikasih duit, lumayan lah gitu.
aku dan teman-temanku diajak sama teman-teman kantor untuk makan siang di salah satu restoran gitu. Jadi kayak kita bener-bener ngerasain jadi budak corporate gitu waktu itu. Selama aku kerja praktik itu ada satu proyek besar. Jadi perusahaanku ini adalah perusahaan yang menyediakan alat kesehatan dan juga medical services untuk perusahaan-perusahaan oil tambang yang tersebar luas di Indonesia. Pada saat aku kerja praktik kemarin itu, kita lagi siapin satu proyek namanya Project Jobe Tomori. Di sini kita tuh sediain banyak banget alat-alat kesehatan mulai dari ranjang pasien, patient monitor, AED, semua keperluan proyek tersebut dalam kurang lebih 1 bulan. Jadi ada satu hari akhirnya truk itu datang, terus kita ngeloading banyak banget barang ke dalam truk tersebut yang nantinya bakal dikirim ke Sulawesi. Itu kita ada namanya simulasi PLN off. Nah, PLN off itu di mana teman-teman elektrikal, tim elektrikal sendiri itu mempersiapkan nih gimana kalau misalnya PLN tuh lagi ada gangguan dan arus listrik yang dialurkan ke YIA tuh terputus. Nah, jadi teman-teman elektrikal tuh udah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi nanti ada kayak simulasi genset yang kalau misalnya nyala tuh gimana kayak gitu. Itu paling aku suka. Tapi yang kalau di luar KP tersebut ya lebih ke ininya sih gimana kayak bonding sama orang-orang kantornya, sama teman-teman magang yang lain, dan yang magang situ kan nggak cuma aku sama partnerku doang, jadi banyak orang gitu. Boleh dong Mbak bagi satu foto selama KP? Oke, ini teman-teman fotonya. Sini ya. Ada di sini. Ini nih foto ini. Ilmu apa aja sih yang Mbak Tia dapetin selama KP di Pertamina kemarin? Oke, untuk ilmu yang aku dapetin banyak ya, terutama dalam bidang teknik itu sendiri aku bisa tahu gimana tuh desain pembangunan suatu pembangkit listrik, tepatnya pembangkit listrik tenaga panas bumi, terus tahu gimana struktural kerja di PT PGE, terus tahu juga relasi dan rekan-rekan kerja yang ada di sana. How UI UX works gitu. Tapi meskipun aku agak di tempatnya agak telat sih, karena pas aku di tempat itu UI UX sudah jadi sih kebetulan. Terus yang kedua, yang jelas adalah teamwork kan. Juga dengan magang gini kan kita dari 3 tim ini kan juga bekerja sama dengan satu sama lain gitu untuk membangun sebuah aplikasi gitu ya kan. Terus yang ketiga adalah bekerja di bawah tekanan. Dan sebenarnya kalau di magang ini sih nggak banyak tekanan sih, cuman kayak semester 5 gitu loh, kayak kayak Banyak banget ilmu yang aku dapetin, mulai dari alat-alat kesehatan yang sebelumnya aku nggak pernah ketemu, nyobain, uji, pakai, dan lain-lain itu. Karena di TETI seperti yang kita ketahui, belum ada alat kesehatan ya teman-teman, khusus teknik biomedis. Jadi di perusahaan ini tuh aku bener-bener berkesempatan besar banget untuk nyobain banyak banget alat kesehatan. Mulai dari patient monitor, aku ketemu mobile x-ray juga, main-main ke audiometri, main-main ke visual. Jadi banyak banget alat-alat kesehatan yang baru aku pelajarin dan aku temukan sih sama KP itu gitu. Sebenarnya Pertamina itu nggak IT based gitu, jadi nggak hanya mempelajari IT-nya banget. Jadi di IT-nya itu juga ada yang kayak CCTV, ada jaringan, ada telepon, pokoknya yang kayak gitu. Kemarin aku juga diajakin survei CCTV, terus kayak tahu gimana CCTV itu harus perlu apa aja dari sisi IT-nya. Terus juga aku baru belajar Power BI itu waktu di Pertamina kemarin, karena kemarin aku dapat tugas buat visualisasi data gitu. Banyak ternyata kayak, oh ternyata ini tuh kayak gini ya, dan aku tuh belajar masang stop kontak nih kayak gini, nanti ada kalau ada dimasukin fotonya aku nggak tahu, kayak belajar stop kontak, terus belajar kayak ukuran kabel apa aja yang biasanya dipakai buat beberapa hal untuk elektrikal bandara gitu. Dan pastinya ini sih lebih banyak yang kayak, oh ternyata dunia penerbangan tuh gini, dan sistem kelistrikannya begini, dan gak hanya kelistrikan yang ada di area yang biasa dilalui oleh orang-orang, tapi kayak area yang di landasan pacunya gimana, tapi kurang lebih tuh lebih ke lampu-lampunya gitu sih. Pertanyaan terakhir nih Kak, boleh dong bagi pesan dari Kak Tasya buat netizen sama teman-teman yang belum menjalani KP? Cari yang dikasih duit, kalau bisa di Jakarta. Kerja praktik di MP aja. Kenapa? Karena pertama teman-teman itu dibayar, terus teman-teman dapat banyak banget pengalaman dan juga wawasan, plus orangnya tuh seru-seru. Jadi MP. Buat teman-teman semua yang belum ngejalanin KP, mungkin bisa coba cari tahu dari Instagram atau sosial media perusahaan-perusahaannya. Atau kalau misalnya nggak ada nih info dari perusahaan, kamu bisa langsung tanyain ke perusahaan yang nggak harus dia buka lowongan, bisa tetap ngajuin. Terus juga
manfaatin privilege yang kalian punya. Misalnya nih, kalau misalnya orang tua kalian kenal siapa gitu kan bisa membantu ya. KP doang gitu loh, maksudnya kayak cuman KP doang gitu. Gak ada yang canda, maksudnya kayak kan cuman KP ya, biasanya tuh nggak terlalu mengganggu mereka juga, apalagi kalau misalnya yang teman-teman yang IT juga pasti banyak yang KP-nya itu di secara online gitu, jadi nggak sesusah itu sih sebenarnya, cuman emang jadi lebih banyak belajar juga, yang penting mau belajar aja sih. Cari apa yang pengen dipelajari atau enggak cari perusahaan mana yang teman-teman kayak pengen banget nih kerja praktik di sana. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu mereka tuh buka kerja praktik atau enggak, daripada nunggu-nunggu info sana sini, kabar-kabar burung, mendingan kayak langsung aja approach perusahaannya langsung, bisa lewat email ataupun bisa lewat datengin langsung perusahaannya gitu, atau mungkin kalau misalnya ada orang tua ataupun tante, om yang kerja di sana boleh ditanyain secara langsung. Dan jangan sia-siain privilege kalian. Orang dalam itu nggak apa-apa, karena semuanya itu kalau misalnya punya privilege harus dimanfaatkan. Pesan dari aku, kalian bener-bener riset ya perusahaan apa yang kalian pengen tuju, terus kerjanya gimana supaya segala yang teman-teman inginkan tuh bisa terrealisasikan waktu kerja praktik nanti. Bye-bye! Dadah, kata mahasiswa Teti. Hai, aku Siwa dan kalian baru nonton Kata Mahasiswa Teti. Klik di sini buat nonton video kita yang lain dan di sini buat subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Bye-bye!